Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Bambang Priyono MPD selaku Koordinator Dosen Pembimbing Mahasiswa PPL UNES 2020 di SMK Palebon Semarang. Yang terhormat Ibu Hana Neti Purasani SPD MPD selaku Dosen Pembimbing Mahasiswa PPL UNES 2020 di SMK Palebon Semarang, serta Ibu Eti Asfiani SPD selaku Guru Pamong Mahasiswa PPL UNES 2020 di SMK Palebon Semarang. Pertama-tama mohon izin sebelumnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulia Kartika Nucahyani dan saat ini saya sedang menempuh program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran semester 7, yang mana pada saat ini pula saya berkesempatan untuk melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau disebut dengan PPL di sekolah mitra, yakni SMK Palebon Semarang. PPL UNES tahun 2020 resmi dilaksanakan secara daring atau bersifat study from home, di mana pelaksanaan pembelajaran dan juga masa PPL pun kini telah hampir terlewati atau selesai. Dan kini tibalah saatnya masuk pada tahapan ujian PPL UNES 2020, yang mana tujuan dibuatkannya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas akhir PPL atau ujian dan juga mempresentasikan hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa praktikan selama melaksanakan PPL di SMK Palebon Semarang. Setelah berkoordinasi dengan guru Pamong, saya diberikan kesempatan untuk mengajar di kelas 11 otomatisasi dan tata kelola perkantoran dengan mengampu mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana prasarana. Adapun jumlah pertemuan yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 9 kali pertemuan dengan total 3 kompetensi dasar atau 3 bab yang telah selesai dibahas. Kemudian media pembelajaran daring yang digunakan antara lain seperti Google Classroom, Google Formulir, dan juga WhatsApp Group. Kemudian Guru Pamong juga telah memberikan silabus kepada mahasiswa praktikan untuk nantinya dibuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Langsung saja beralih ke video pembelajaran. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah mengenai menganalisis perabot kantor yang telah saya sampaikan kepada peserta didik pada tanggal 5 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semuanya baik-baik saja ya. Ingat, jaga kondisi tubuh, konsumsi gizi yang cukup, dan jangan lupa untuk berolahraga secara teratur. Nah, untuk membuka pelajaran seperti biasa, Ibu sediakan quotes. Quotes-nya berbunyi, jadilah seorang pembaharu biar orang lain ikut meniru. Daripada harus mengikuti tren tanpa henti, hidup bisa habis tanpa pernah diisi. Karya Najwa Shihab. Yang berarti, agar hidup kalian lebih bermakna, maka jadilah diri sendiri dan bermanfaat sebanyak-banyaknya, minimal menjadi teladan yang baik untuk orang-orang di sekitar kalian. Seperti itu. Nah, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, supaya ilmu yang kita pelajari dapat terserap dengan baik dan berguna. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan melanjutkan paparan materi. Kali ini kita akan membahas materi baru, yakni mengenai menganalisis perabot kantor. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama adalah mendeskripsikan definisi perabot kantor, yang kedua adalah mengidentifikasi macam-macam perabot kantor, yang ketiga adalah memahami standarisasi perabot kantor, dan yang terakhir adalah menentukan kriteria pemilihan perabot kantor. Nah, selanjutnya adalah materi. Yang pertama adalah definisi perabot kantor. Di gedung-gedung perkantoran sendiri, satu ruangan biasanya diisi satu, beberapa, atau bahkan lebih jenis peralatan kantor. Nah, biasanya jika kita menempati coworking space atau ruang kerja kolaborasi, tentunya akan lebih sering memadupadankan perabot kantor yang multifungsi atau banyak gunanya, seperti meja, kursi, almari, rak, laci, dan lain-lain, merupakan bagian dari perabot kantor yang keseluruhannya nanti harus memenuhi standarisasi dan pemilihan yang baik sesuai dengan kebutuhan perkantoran. Nah, secara sederhana, perabot kantor dapat dimaknai sebagai benda-benda
kantor yang terbuat dari kayu atau besi dan berfungsi untuk menunjang aktivitas pekerja kantor dan sifatnya tidak habis atau dapat digunakan berulang kali. Jadi dapat dikatakan bahwasanya perabot kantor adalah benda-benda tetap tempatnya, kemudian penggunaannya intens dan terbuat dari bahan yang aman serta dapat digunakan berulang kali. Intinya seperti itu. Sedangkan pengertian lain menurut salah satu ahli De Liangji tahun 1986 menyebutkan dalam bukunya Kamus Administrasi Perkantoran, yang dimaksud dengan perabot kantor adalah bagian dari perbekalan kantor. Perbekalan kantor itu sendiri dapat dimaknai sebagai jenis perbekalan tata usaha yang terbuat dari kayu atau metal yang mempunyai susunan, misalnya pintu-pintu atau laci-laci, dan diam di tempat. Setelah menguraikan definisi perabot kantor, adapun jenis perabot kantor. Nah, jenis perabot kantor sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah furniture kantor, yang kedua adalah hiasan kantor. Beda dari keduanya terletak pada jika furniture kantor merupakan alat penunjang utama terselesaikannya pekerjaan kantor, digunakan secara intens oleh para pegawai tentunya, sedangkan hiasan kantor adalah dekorasi yang digunakan untuk memperindah ruangan atau memiliki nilai seni. Di sini sudah tertera pengertian dari furniture kantor atau office furniture yang dapat dimaknai sebagai segenap benda yang digunakan untuk mendukung aktivitas kantor seperti kegiatan administrasi dan tata usaha, sekaligus menambah nilai estetika pada ruangan kantor. Adapun jenis furniture kantor, diantaranya yang pertama adalah meja kantor. Meja kantor sendiri adalah tempat untuk meletakkan barang yang berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas dalam kantor. Nah, biasanya meja ini digunakan oleh pegawai biasa non-direksi dan juga direksi. Sudah kita ketahui bahwasanya barang-barang berharga atau barang-barang yang sering digunakan pada saat kita melaksanakan pekerjaan akan diletakkan di atas meja. Sedangkan yang kurang terlalu penting pasti nanti akan diletakkan di lemari, rak atau laci atau di gudang penyimpanan lainnya seperti itu. Nah, kemudian meja kantor ini terbagi menjadi beberapa spesifikasi lainnya. Yang pertama adalah meja besar atau satu biro, digunakan untuk pimpinan kantor atau direksi. Biasanya meja ini berukuran besar dan digunakan oleh pimpinan kantor. Kemudian yang kedua adalah meja sedang atau setengah biro, digunakan oleh kepala bagian. Tingkatannya lebih sedang dibandingkan meja yang digunakan untuk pimpinan kantor. Yang ketiga adalah meja biasa, digunakan oleh staf atau pegawai biasa. Yang keempat adalah meja resepsionis, biasanya bentuknya memanjang dan lebih tinggi daripada meja-meja lain, digunakan untuk menerima kedatangan tamu di front office atau ruangan depan. Yang kelima adalah meja rapat. Meja rapat ini digunakan untuk keperluan rapat antar pegawai, biasanya bentuknya bundar, melingkar, yang bisa digunakan untuk mempermudah koordinasi antar pegawai ketika melaksanakan rapat. Nah, yang terakhir adalah meja sampingan. Meja sampingan ini fungsinya sama dengan meja yang lain, tetapi kali ini digunakan oleh sekretaris dan pimpinan untuk mempermudah komunikasi pekerjaan. Jadi letaknya berdekatan satu sama lain. Nah, yang kedua jenis furniture kantor adalah kursi kantor. Sudah kita ketahui bahwasanya ada meja pasti ada kursi. Nah, kursi ini juga dinobatkan sebagai salah satu pelengkap dari si meja itu sendiri. Kursi kantor ini berfungsi sebagai tempat duduk untuk menunjang kegiatan kerja seluruh pegawai. Nah, kursi ini terdiri atas beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kursi eksklusif, yaitu kursi yang biasanya digunakan oleh pimpinan perusahaan. Biasanya kursi ini memiliki ukuran yang besar. Bagian joknya dilapisi dengan kulit sintetis atau kulit buatan. Kemudian yang kedua adalah kursi rapat, digunakan untuk mengadakan keperluan rapat. Kursi ini tentunya memiliki roda pada bagian kaki dan terkadang dilengkapi dengan sandaran lengan. Atau istilahnya sangat-sangat memperhatikan sisi ergonomis di perkantoran. Kemudian yang ketiga adalah kursi tamu, digunakan untuk para tamu yang datang atau berkunjung ke kantor. Biasanya letaknya di depan front office atau di samping meja resepsionis. Nah, kursi ini tidak memiliki roda dan tidak berukuran terlalu besar atau dapat dikatakan standar. Biasanya terbuat dari kayu dan ada pula yang terbuat dari sofa. Yang keempat adalah kursi pegawai. Nah, kursi kantor ini adalah kursi yang digunakan oleh para pegawai atau staf non-direksi. Kursinya, ciri-cirinya adalah memiliki sandaran lengan. Kemudian, yang kelima adalah kursi tunggu. Biasanya ditempatkan di living room atau ruang tunggu dan diperuntukkan untuk tamu yang datang ke kantor.
Biasanya terbuat dari besi atau plastik keras serta dibuat memanjang. Kita bisa menemukan kursi-kursi seperti ini ketika kita berkunjung ke suatu kantor di main lobby atau lobby utama, pasti kita akan menemukan jenis kursi seperti ini atau di rumah sakit dan di gedung-gedung perkantoran atau instansi lainnya. Kemudian yang keenam adalah kursi tugas. Kursi dengan desain sederhana dan memiliki roda di bagian pangkal bawahnya. Biasanya kursi ini bisa disesuaikan tinggi dan pendeknya sesuai dengan kebutuhan si pengguna itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah lemari kantor. Pada umumnya, lemari kantor diklasifikasikan berdasarkan kegunaannya. Antara lain, sebelumnya mohon maaf, pengertian dari lemari kantor. Lemari kantor sendiri adalah suatu tempat penyimpanan yang berbentuk kotak besar ataupun memanjang yang digunakan untuk menyimpan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang sebelumnya telah tersimpan atau dimasukkan ke dalam map atau order. Nah, yang pertama jenisnya adalah lemari warkat, digunakan untuk menyimpan dokumen dalam bentuk lembaran kertas. Yang kedua adalah lemari rak, lemari kantor bersusun yang digunakan untuk menyimpan dokumen berupa surat, buku, dan kertas laporan yang sudah dibundel dan dimasukkan ke dalam order. Yang ketiga adalah lemari brankas. Lemari ini sangat penting dan rahasia karena digunakan untuk menyimpan uang atau surat berharga suatu perusahaan. Yang keempat adalah lemari kabinet, digunakan untuk menyimpan dokumen berupa arsip-arsip perusahaan. Yang kelima adalah filing kabinet, atau biasa disebut lemari arsip kalau kita menemukannya di ruang penyimpanan kearsipan. Nah, lemari ini adalah lemari yang berukuran lebih dari 25 kali 35 cm, berbentuk laci bersusun vertikal yang digunakan untuk menyimpan map-map dokumen atau kartu arsip. Yang selanjutnya adalah laci-laci kartu. Nah, laci-laci kartu ini dapat diartikan sebagai lemari kantor dengan ukuran laci yang sangat kecil dibandingkan filing kabinet atau lemari lain. Biasanya fungsinya digunakan untuk menyimpan kartu penting, misalnya kartu arsip. Kemudian yang ketujuh adalah kardik atau kartu indeks. Kartu indeks ini merupakan lemari kantor yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci yang dapat ditarik keluar secara memanjang. Biasanya sangat mengefisienkan sekali atau memperringkas pekerjaan kantor. Contohnya untuk mengambil atau menyimpan kartu indeks itu kembali. Selanjutnya adalah rotary filling system atau dapat disebut juga sebagai alat penyimpanan berputar. Lemari yang satu ini hampir sama bentuknya atau menyerupai filing kabinet yang sistem penyimpanannya dilakukan secara berputar. Di dalamnya terdapat arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang sebelumnya telah melalui prosedur penyimpanan terlebih dahulu. Yang kesembilan adalah tickler file. Lemari kantor yang satu ini bentuknya kotak atau box yang terbuat dari kayu atau besi dan baja untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran kecil seperti lembar pinjam arsip atau kartu lain yang memiliki jatuh tempo. Seperti itu. Selanjutnya adalah hiasan kantor. Hiasan kantor atau office decoration di sini dapat diartikan sebagai benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana yang menyenangkan sehingga memberi semangat dan kenyamanan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, harapannya setelah terpasang hiasan kantor tersebut atau diberikan di suatu atau beberapa ruangan, dapat menambah kesan hidup dan juga menggali semangat para karyawan atau pegawai kantor sehingga tercapai produktivitas perusahaan, seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya, hiasan kantor tersebut dapat meliputi yang pertama, ada gambar yang digantung. Contohnya saja seperti foto pemimpin negara dan wakilnya, kemudian gambar atau lambang negara, peta, poster, atau struktur organisasi kantor yang digunakan sebagai penunjuk atau tanda. Kemudian, yang kedua adalah benda seni, seperti lukisan, ilustrasi, ukiran, dan juga patung, untuk menambah nilai estetika atau keindahan. Yang ketiga adalah vas bunga dan tanaman, baik tanaman hidup maupun buatan, agar terkesan tampak lebih alami dan juga fresh serta natural. Kemudian, yang keempat adalah bendera negara. Yang kelima adalah hiasan meja seperti ornamen, figura foto, atau cermin. Yang keenam adalah alat penunjuk waktu seperti jam dinding atau jam meja. Yang ketujuh adalah alat penerangan seperti lampu gantung, lampu meja, atau lampu ornamen yang digunakan sebagai alat untuk menerangi atau memberikan cahaya yang tingkat intensitasnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan organisasi atau kantor. Nah, yang terakhir adalah penyejuk ruangan seperti AC atau kipas angin agar tidak terkesan sumpek dan lebih segar tentunya. Kemudian, yang selanjutnya, kali ini kita berbicara mengenai standarisasi perabot kantor. Ada yang sudah tahu apa itu standarisasi perabot kantor? Nah, menurut secara sederhananya sendiri, definisi
Standarisasi perabot kantor adalah pedoman dalam menetapkan ukuran serta bentuk perabot kantor sesuai dengan kebutuhan dan penataan letaknya agar tidak mengganggu atau menghalangi aktivitas perkantoran. Yang pertama terdapat standarisasi meja kantor. Nah, dalam hal ini, meja kantor distandarisasi sesuai dengan pedoman yang berlaku. Di antaranya, yang pertama adalah A. Area permukaan meja sampai lantai tidak seluruhnya tertutup. Kemudian yang B, bagian bawah meja harus mempunyai kaki-kaki yang cukup terbuka sebagai tempat sirkulasi udara. Hal ini sangat penting diperhatikan. Yang ketiga atau yang C, permukaan meja tidak memantulkan cahaya berlebih yang dapat mengganggu kinerja pegawai, karena juga akan menurunkan konsentrasi. Yang keempat, luas meja tidak berlebihan sehingga mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan dan tidak mengganggu aktivitas para pekerja. Adapun standarisasi kursi kantor. Pemilihan kursi kantor juga harus memperhatikan bentuk dan ukuran. Dapat diatur tinggi rendahnya sesuai dengan bentuk tubuh dan memiliki bahan yang kokoh, memiliki jok, penyangga punggung, serta sandaran lengan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih kursi kantor yang memenuhi standar ergonomis adalah sebagai berikut. Untuk yang belum tahu, ergonomis sendiri merupakan suatu aspek yang digunakan untuk menilai aman atau tidaknya, sehat atau tidaknya suatu benda ketika digunakan karyawan dalam bekerja, seperti itu. Nah, kriterianya atau standarisasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketinggian tempat duduk berkisar antara 16-21 inci atau sekitar 40 hingga 53 cm dari lantai dan harus dapat disetel oleh si pengguna. Yang kedua, lebar dan kedalaman tempat duduk harus sesuai standar. Yang ketiga, lumbar support atau memiliki penyangga pinggang. Yang keempat, sandaran punggung atau backrest dengan lebar antara 12 hingga 19 inci atau sekitar 30,5 hingga 48,2 cm. Yang kelima, material atau bahan lapisan kursi terbuat dari bahan yang berpori dan dapat mendukung sirkulasi udara sehingga tidak menimbulkan efek negatif apabila digunakan dalam waktu yang cukup lama. Yang keenam adalah sandaran lengan atau armrest yang dapat disetel dan dilengkapi dengan sandaran kepala. Yang terakhir adalah memiliki swivel atau penyangga putar. Selanjutnya, beralih ke materi tentang kriteria pemilihan perabot kantor. Dalam memilih perabot kantor, diperlukan pertimbangan yang baik, terlebih mengenai nilai guna dan pakainya di masa yang akan datang. Untuk itu, terdapat kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih perabot kantor. Di antaranya, kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jenis-jenis perabot kantor yang dibutuhkan. Hal ini sudah dari awal dilakukan planning atau perencanaan list apa saja yang dibutuhkan untuk nanti ditindaklanjuti ke dalam proses pembelian. Yang kedua, pilihlah perabot kantor yang fleksibel dan multifungsi. Diperhatikan dari kualitasnya. Apakah peralatan atau perabot tersebut tahan lama dan dapat digunakan sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan kantor, misalkan ringan atau beratnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pilih perabot kantor yang mudah dipakai dengan desain atau model yang sederhana tetapi dapat menunjang aktivitas kantor. Tidak perlu ribet untuk memakai barang yang terlalu rumit karena nantinya akan mengganggu juga terkait dengan produktivitas kerja harian kita. Yang keempat, cari tahu mengenai kualitas dari perabot kantor, mulai dari bahan dasar hingga daya tahannya, seperti yang telah saya bilang tadi. Kemudian yang kelima, kenali bentuk perawatan perabot kantor agar tetap dapat digunakan di masa yang akan datang. Jadi setelah semuanya selesai, tidak lupa kita harus juga memperhatikan terkait dengan reparasi, mungkin pemeliharaannya terlebih dahulu, kemudian jika nanti ada rusak atau apa baru direparasi. Pemeliharaannya hendaknya dilakukan secara rutin, berkala, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Di sini terdapat kuis. Nah, waktu kuis Ibu beri batasan waktu hingga seminggu.
Nah, pertanyaannya sudah tercantum di slide tentang jelaskan seberapa pentingnya perabot kantor dan apa saja manfaatnya bagi suatu instansi atau perusahaan. Dengan catatan, tugas dapat ditulis tangan atau diketik kemudian dilampirkan di Google Classroom sebagai jawaban saudara. Nah, anak-anak, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui email, WhatsApp group, atau WhatsApp personal sesuai dengan email dan nomor yang telah tertera pada slide. Ibu mohon maaf jika selama penyampaian terdapat kata-kata yang kurang atau belum bisa dimengerti. Mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.